Saya Dr. Warkim Sutarto. Saya seorang dokter dan juga seorang wirausahawan. Saya dilatih oleh bapak saya memang ya untuk usaha kayak apa sih, untuk gaduke kambing dan sebagainya. Sehingga dikala saya SD itu saya nabung ya, kemudian kelas 4 atau 5 saya lupa, itu saya udah mulai ngikuti jejak bapak. Akhirnya hasil usaha gadukan kambing saya itu bisa kita jual. Kemudian saya diajari bapak untuk pergi ke toko becak. Dan jujur, saya nggak dimodali sama sekali dari orang tua saya pada saat saya beli becak satu. Saya diantar bapak ke tukang tempat toko becak. Disitulah saya pertama kali beli becak. Becak usaha saya namanya bermandiri. Gitu. Jadi semua usaha-usaha saya itu memang bermandiri karena itu memang inspirasi dari bapak. Jadi kalau usaha bapak berdikari, usahakan usahamu mandiri. Nah disitulah di SMP itu saya mulai terkesan itu. Saya kelas 1 SMP udah punya usaha becak dan itu pun berlanjut ya. Jadi ya SMA kelas 1 udah banyak saya. Jadi udah puluhan saya. Kelas 1 SMA itu ikut multi marketing. Jadi American Way, Amway saya. Kita kadang-kadang sering ke Jakarta dan sebagainya, presentasi ya. Bahkan saya waktu anak buah saya itu banyak, ada yang camat, ada yang lurah waktu itu. Saya presentasi di depan mereka semua. Saya itu merasa pede, merasa gagah waktu itu. Jam 3 ke atas saya biasanya jualan baju. Jadi pakai motor, belakangnya pakai wadah-wadah itu. Saya ngambilin daster, baju-baju dari tokonya bapak, mama itu. Orang tua kita pilih harganya berapa, sekian saja jual berapa. Nah, sekian. Jadi di saat itulah saya sering keliling desa ke desa. Saya tinggal berdekatan rumah dalam satu kelurahan dengan beliau. Semasa kecilnya terlihat rajin belajar dan mengaji serta giat bekerja. Sewaktu SD, beliau suka ikut bapaknya. Orang tua beliau memelihara hewan ternak seperti kambing dan sapi. Di waktu sekolah SMP sederajat yaitu MTS Negeri juga sudah mempunyai usaha, yaitu usaha becak seperti bapaknya. Kemudian di SD yang paling mencengangkan itu waktu itu saya sakit telinga itu. Sakit telinga ngemeler itu kan. Dan itu saya sering dibully tuh. Sering dibully anak-anak, oh kamu ini bau gini. Nah disitulah saya punya inspirasi, ya Allah kasihan banget kalau orang kayak saya dibully terus. Nah sehingga disitulah saya punya inspirasi, saya harus jadi dokter. Nah jadi saya dari SD sudah kuat harus jadi dokter itu. Makanya pada saatnya di SMP, saya itu sebetulnya senang dengan cewek ya. Tapi pada saatnya dia nyurati saya malah lari, takut itu. Habis itu saya mengira, enggak lah saya mau jadi dokter. Begitu juga di SMA. SMA itu saya takut itu nanti terganggu. Akhirnya saya menghindari lagi untuk tidak pacaran. Sampai berlanjut di kuliah. Jadi sama sekali saya itu tidak pernah yang namanya pacaran. Ya, jadi karena memang saya bertekad bulat gimana saya jadi dokter. Disitulah alhamdulillah kita diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1997. Setelah saya selesai Fakultas Kedokteran, gitu saya langsung balik ke Purwokerto praktek di rumah sendiri. Yang kedua, saya membuat klinik mandiri. Disitulah pertama kali saya buat di sana, 2005. Itu usaha saya yang kita bangun pertama kali dan itu sepeser pun saya nggak minta orang tua. Kok kayaknya Pacitan masih potensial ya. Kita kalau yang namanya orang entrepreneur itu usaha nggak asal bikin, tapi harus melihat berapa jumlah penduduk di sini, kebutuhannya berapa, pasarannya berapa, pangsa pasarnya berapa, ekonominya bagaimana. Ini kita sudah terbiasa terdidik. Yang layak untuk kita jadikan klinik adalah di Menturo. Singkat cerita 2005
saya bangun di Mentoro. Sedangkan klinik yang di Purwokerto tetap saya jalankan. Ya, karena waktu itu pelayanan kita termasuk bagus. Pasien kita rawat inap dulu, layani dulu, habis itu baru bayar, baru ditagih ya. Saya mengenal Dr. Warkem itu sejak 2009. Jadi dia domisili di Desa Mentoro di Bukit kebetulan di depan rumah saya. 2010 mulai berjalan, kita proses izinnya pada waktu itu. Pada saat Pak Dr. waktu cerita, gimana saya belum punya izin klinik, tapi karena pasien memaksa untuk rapi-rapi di tempat saya. Dari hari ke hari bertambah, sampai tempat untuk tidurnya Dr. Warkem untuk pasien. Akhirnya berkembang nyewa rumah sebelahnya. Memang dia kayak akan inovasi. Saya itu salut terhadap pelayanan mereka. Ya namanya bisnis, tapi jiwa sosial tetap menonjol bawah. Orang itu akan lebih mudah penyembuhannya kalau merasa hatinya itu nyaman, berobat gitu. Dilayani dulu, yang penting nanti bahas setelah selesai. Inovasi yang dilakukan pada waktu itu oleh Pak Dr. Warkem. Alhamdulillah 2012 saya itu terinspirasi untuk bikin rumah sakit. Karena memang kebutuhan di klinik itu padat, pasien kita tuh banyak banget sampai pada di lantai bawah itu. Ya, jadi kamar kita cuma 10 tapi pasiennya bisa nyampe 12 dan 15, 20. Bahkan ada yang kita infus di mobil itu. Saking kepengennya dirawat di tempat kita. Nah, singkat cerita, begitu saya pulang dari Amerika, saya di jalan merenung. Kayaknya bener deh, ini kayak doa bapak atau apa, doa orang tua kali ya. Dulu bolak-balik ngomong, kamu usaha dari diri kamu sendiri, coba. Jangan selalu kamu tergantung orang lain terus. Iya Pak, aku karena ini cari investor terus gitu ya. Sehingga saya ingat kata-kata Bapak, coba deh kamu itu jadi orang yang mandiri, berdiri di atas telapak kaki sendiri, kalau Bapak gitu. Dan saya selalu ingat, manjada wajada waman sarana husada, itu pegangan saya. Kalau kita menginginkan sesuatu, tapi kita berusaha mati-matian, selalu berusaha banting tulang dan sebagainya, pasti akan tercapai kok. Allah kasih. Di 2017 kita mulai untuk pembangunan rumah sakit Medikal Mandiri Pacitan. Paling tidak pasien-pasien, kalau dulu kan masyarakat Pacitan kalau sakit kan keluar kota terus, ke Jogja, ke Solo dan sebagainya, karena kita nggak bisa memenuhi target daripada layanan kualitas kesehatan yang baik. Nah, disitulah harapan kita muncul, semoga bisa membantu meringankan beban Pemda ya, dalam artian kesulitan keluarga yang kadang-kadang berupa harus keluar kota Pacitan. Nah, dengan adanya kita hadir di sini, itu pun bisa menjadi solusi buat masyarakat Pacitan. Saya Indar Tato mengenal Pak Dr. Warkem ini sejak tahun 2010 yang memperjuangkan bagaimana supaya Pacitan ini angka harapan hidup bertambah. Dan sekaligus perjuangannya adalah luar biasa, semangatnya luar biasa sehingga Medikal Mandiri bisa berkembang dengan baik dan ternyata bukan hanya klinik, sekarang sudah jadi rumah sakit. Oh ya, jadi memang waktunya saya itu memang habis untuk bekerja ya. Saya pikir itu pagi praktek, sore praktek. Jadi memang yang paling dekat dengan anak-anak ya istri. Tapi bagaimanapun juga saya waktu kita luangkan tetap ada sih. Hari Minggu kita untuk bareng ya. Makanya dulu waktu anak masih SMP, SD lah ya, SD, SMP, itu kita selalu memanfaatkan liburan ke luar kota, ke luar negeri waktu itu ya, memang ya. Jadi